Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan serta waktu luang yang dengannya kita dapat berkumpul di masjid yang diberkahi ini insyaallah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tausiah yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah hari raya bagi orang mukmin. Semoga melalui tausiah ini kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan serta amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, tak terasa satu hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita, dan tak terasa juga hari raya Idul Fitri telah menunggu kita. Begitu cepat waktu berlalu. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah hari raya orang mukmin hanya Idul Fitri dan Idul Adha? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam memang benar bahwa dua hari raya utama yang disyariatkan adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Keduanya adalah hari kemenangan. Idul Fitri adalah hari raya setelah berjuang di bulan Ramadan berupa ibadah puasa, dan Idul Adha adalah hari raya bagi orang, dan Idul Adha adalah hari raya setelah menjalani ibadah haji dan pengorbanan di jalan Allah. Namun sejatinya hari raya bagi orang yang beriman ada banyak. Sebagaimana hadis mauquf yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, tentang hari raya. Sahabat Anas bin Malik berkata seperti yang terdapat dalam kitab Dhuratul Nasihin, bahwa orang yang beriman mempunyai 5 hari raya. Yang pertama, setiap hari yang dilewati orang mukmin di mana tidak ada satupun dosa yang ditulis untuknya. Yang kedua, hari di mana orang mukmin meninggal dunia dalam membawa iman serta syahadat dan terhindar dari tipu daya setan. Yang ketiga, hari ketika dia menyeberangi Sirat dan dalam keadaan aman dari pedihnya kiamat serta selamat dari bahaya hari kiamat maupun malaikat-malaikat zabaniyah. Yang keempat, hari ketika dia masuk surga dalam keadaan aman dari neraka jahim. Yang kelima, hari ketika dia memandang kepada Tuhannya di akhirat kelak. Dari hadis ini menunjukkan bahwa hari raya bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja, namun ada makna lain yang terkandung dalam makna hari raya itu sendiri. Meskipun secara hakikatnya hari raya itu hanya dua, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya hari raya bukan hanya tentang perayaan, pakaian baru, atau hidangan lezat, tetapi lebih dari itu. Hari raya sejati adalah ketika hari kita semakin bersih, dosa-dosa diampuni, dan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana kita mampu menjaga ketakwaan, menjauhi maksiat, dan terus berada di dalam kebaikan
kita mendapatkan kemenangan sejati dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kemenangan yang hakiki bukanlah hanya dalam bentuk perayaan duniawi, melainkan kemenangan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah Ramadan berlalu, jangan sampai semangat ibadah kita ikut berlalu. Jangan jadikan takbir hanya menggema di malam Idul Fitri, tetapi jadikanlah takbir sebagai bagian dari hidup kita setiap saat. Mengagungkan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Jangan jadikan Al-Quran hanya bacaan di bulan Ramadan, tetapi teruslah menjadikan petunjuk sepanjang hidup kita. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk semakin menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmat Allah, mari kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk memperbaiki diri, bukan hanya sekedar perayaan tahunan yang berlalu begitu saja atau lebih buruk dari itu, dengan menjadikan hari raya sebagai ladang dosa dengan kumpul-kumpul dan membicarakan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemenangan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf.